Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Istirahat ya kan? Ya, Ustaz. Pelajaran habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ade Aulia, Di Ustaz. Ade Hasri, Al-Malika, Di Ustaz. Anissa, Di Ustaz. Narinun Cahaya, Della Rama, Di Ustaz. Dinda Khairun Nisa, Hadir Ustaz. Dinda Silviani, Di Ustaz. Dini Olivia, Di Ustaz. Dwi Indah Yu, Hadir Ustaz. Elsa Mayora, Di Ustaz. Fitri Nisrina, Ibnatul Ma'wa, Jenny Parmana, Latifah Miskul, Syakib, Nabila Putri, Nur Anissa, Nur Fadila Sagala, Nur Hani Mei, Putri Melani, Ahmad Dayani, Rin Wilda, Ismayani, ulang, berapa orang? Rizky Melani, Wahmaini, Salsabila Zahra, Zahra Amelia, Siti Zahra, Tiara Hasibuan, Bulan Biari. Ini sebelum bisa menulis film tadi. Nggak di absen tadi ya? Nama nama ibu itu? Bawakan apa? Ustaz. Sampai mana pembahasan kita kemarin? Terakhir. Walimah. Tentang walimah. Bahwasanya di antara enam hak dari kita sebagai muslim, bahwasanya setiap ada undangan kita wajib. Mungkin untuk selanjutnya kita membahas babul qasam. Bab tentang pembagian. Jadi sebenarnya ini terlalu dalam ya pembahasannya untuk bagi kita yang masih belajar. Karena kenapa? Jangankan satu, setengah aja kita belum ada, apalagi tentang pembagian giliran. Dan ini lebih khususnya untuk laki-laki. Bagaimana ia nanti membagi waktu dan hari dia kepada Istrinya. baik. Hadis 919. Ya Ustaz. Sudah nampak semua? Kita lebih an Aisyah
Karena Rasulullah SAW yaksimu bainan nisa'i fayaqdilu. Bahwasanya Rasul membagi di antara istrinya dengan adil. Allahumma haja qasmi bima amliku. Ya Allah, ini pembagianku dan sesuai yang aku miliki. Fala talumni bima, maka janganlah engkau mencela dengan apa tamliku wala amlik, apa yang engkau miliki. Rawahu arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan 4 dan disahihkan Ibnu Hibban wal Hakim. Walakin warjahat Tirmidzi salah. Tetapi menurut Tirmidzi ini lebih ke mursal begitu. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini terlalu dalam karena tentang pembagian. Dan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai poligami, walimah dan poligami dan yang lainnya. Jadi adapun di sini bahwasanya Rasul itu selalu adil dalam membagi pembagiannya kepada istri-istrinya. Saya bertanya, kalau ada sini kawan-kawan yang tahu berapa istri Rasul? 13. Dan ada berpendapat 15, mungkin ada 11 dan banyak lagi. Karena sewaktu Khadijah masih hidup, Rasul itu belum berpoligami. Setelah meninggal Khadijah, baru beliau berpoligami. Dan itu Rasul selalu membagi gilirannya dengan adil. Ya, termasuk dengan adil ini gimana? Nafkah itu terbagi 2, nafkah zohir dan nafkah batin. Dan beberapa dari istri-istri beliau itu kan tidak semua sama dengan porsinya masing-masing. Ya, contohnya ada yang anak 1, ada yang masih belum punya anak, ada yang anak 3 dan contohnya. Jadi itu tidak semua sama pembagiannya. Contohnya kita merasa adil dengan 100 per hari contohnya. Bahasanya itu belum adil. Karena kenapa? Contohnya ada satu, si istri pertama dia udah anak 3, istri yang kedua anak 2, dan si istri yang ketiga itu belum punya anak, dan itu lain porsinya masing-masing. Karena kenapa? Tanggung jawabnya juga, pengeluaran juga lain, berbeda-beda begitu. Jadi itu tergantung negosiasi. Ada terkadang dia udah sekolah, negosiasinya gimana? Itu tergantung komunikasi kita. Dan itu harus disampaikan dari pembagiannya, baik itu dari bajunya, itu dari joy kan, makan, skincare-nya itu harus dipenuhi. Dan contohnya giliran, contohnya itu Rasul itu selalu menjumpai istri-istri beliau. Lain hal dengan bermalam itu contohnya si A malam ini di tempat si A, malam kedua tempat B, dan begitulah bergilir dari pembagiannya begitu. Lanjut kita ke hadis 920. Mereka paham sampai di situ? Paham, Ustaz.
seandainya Tidak ada. seandainya kita kan tak tahu. Seandainya saja kalau gimana. Jadi kawan-kawan, kalau ini seandainya saya bilang, memang itu banyak sebab usaha. Kita tidak tahu. Terkadang si perempuan tak mau, dia bisa memberikan seorang si suami tadi anak laki-laki atau tidak memberikan anak. Jadi apakah itu harus dipertahankan? Sedangkan si laki-laki mainkan ini, si perempuan tidak bisa. Bagaimana tanggapan yang lain? Dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, nauzubillahi. Tetapi itu tidak bisa kita pungkiri. Sedangkan Allah telah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Tapi itu pun tidak bisa dilakukan sembrono kan? Karena kenapa? Tidak mudah itu berlaku dengan adil. Dari sekian istri itu pasti ada timpang tindihnya itu gimana? Maksudnya itu pasti ada yang lebih dominan ya kan? Ya kan? Lebih sayang kepada yang ini, lebih cinta kepada yang ini, ya kan? Lebih suka kepada yang ini, itu kan pasti ada. Itu tidak terhindarkan. Akan tetapi ya namanya nafkah itu wajib harus diberikan seorang lelaki semampu dia gitu. Dan lanjut ke hadis ke 920. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ra'atani famala ila ihdahuma da'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'lun." Bahwasanya Rasul bersabda, "Man kanat," barang siapa yang memiliki lahum ra'atani, dua orang istri, famala ila ihdahuma, condong, dan dia condong kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring. Riwahu Ahmad wal arba'atu wa sanaduhu sahih. Menurutkan Ahmad dan Ahmad sanadnya sahih. Jadi bagi suami yang ketika condong kepada salah satu istri tak dapat berlaku adil dengan hak-hak dan kewajiban dia dan hak kepada seorang istri, maka di hari kiamat dia akan datang keadaan tubuh cacat, merah dia datang gini. Iya, serius. Karena kenapa? Karena lebih cantik si istri sebelah kiri, ke situ aja dia datang. Si istri yang sebelah kanan yang mana dia datang. Jadi itu di hari kiamat nanti merah dia datang gini. Oleh dia. Karena kenapa? Dengan perbuatan dia di dunia kan, dia dapat berlaku adil. Nah, yang paham dia pula tentang hukum, mau sok-sokan 3-2, mampu pun dia enggak 2, dipaksa enggak 2, akhirnya banting tulang, banting setir. Makanya kawan-kawan harus berpandai-pandai. Kawan-kawan mana lebih pilih? Yang tidak paham agama, tidak nekong kanan kiri, tapi paham agama tapi nekong kanan kiri. Maksudnya itu dia mempunyai 2 istri. Gak ada. Jadi dia nggak paham agama. Tapi kan berarti kan bisa diajar. Agama dia mau naik ke mana? Kita yang nggak paham, Ustaz. Kita yang nggak paham. Lebih baik apa? Di bawah yang agama. Bisa diajar.
diajarnya dia paham. Jadi sebenarnya dia paham dia. Aduh ya. Pas di situnya nggak diajarin Ustaz. Nggak diajar. Dia mau memperdalam agama. Ya udahlah. Pas di situnya Banyak agama yang perlu diperdalam lainnya. Ya udah Ustaz, tukar supir Ustaz. Jadi supir. Tukar supirnya. Bisa boleh gitu ya? Tukar supirnya. Jadi Ustaz ada yang tetra. Hah? Berarti Ustaz ada yang 3. Astagfirullah. Bukan dia. Saya ingin keluarga saya bahagia. Saya tidak ingin keluarga saya berantakan. Berarti memang iya itu. Karena mama saya juga bilang kan, coba saya bilang, saya belajar matematika kan. Anak mama itu 2 dia bilang, laki-laki. Tapi pemain mama ada 3 aku bilang. Kenapa bisa? Saya 2 aku bilang. Kata Bang. Kenapa? Biasanya seorang ibu juga melarang yang betul. Ya dong sakit. Dan ditanya juga kepada saya, sepertinya iboto saya. Tahu iboto? Kakak adik saya di 2. Saya tidak tahu. Akan tetapi kan ada jalan pintas. Ada jalan pintas. Apa sebab usaha? Kan? Jadi kita punya solusi. Ini ada masalah. Coba kita rumuskan. Kan ada problem solving, pemecahan masalah. Jadi solusi apa? Ini solusi. Jadi sama-sama kita cari solusi. Makanya ujung tombak dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Makanya carilah kawan-kawan untuk kawan sehidup semati yang bisa diajak diskusi, yang nyambung. Yang satu circle, yang satu frekuensi, satu tujuan, ya kan? Nanti satu malah tujuan kawan kita. Itu yang nanti mau nekong-nekong itu. Memang nekongnya kabinet mudanya gitu. Itu yang buat kawan-kawan jadi jenuh, masa, stres, atau enggak masa? Oh, bagus lah. Apa juga? Hanya dia yang tahu kan. Bahasa kota Padang. Tinggal boto mas. Iya Ustaz, barat parah. Si Melik yang paham. Ya, tinggal itu cari. Merek. Jadi pada intinya hadis pertama itu biasanya Rasul itu selalu mengajarkan. Dan coba kita telusur terus ke belakang bahwasanya yang dikatakan Tuhan atau para penyanyi dan asnama sulasa berubah itu bukan memperbanyak, akan tetapi sedikit meminimalisir. Karena kenapa? Yang perlu itu nggak ada hukum. Perempuan itu hina pada zaman ini. Karena merasa bahwasanya perempuan itu bala sebagai jadi aib. Karena kenapa? Itu nggak tahu gimana cara memuliakan perempuan. Dan kalau kita telusur, bahwasanya perempuan itu sangat mulia. Perjuangannya. Perempuan itu sangat sabar. Mama saya itu perempuan, mengandung saya 9 bulan. Bayangkan 1 kilo di perut kita diikat, 1 hari punya tahan kita. Ini kita berapa kilo? Ada yang 15 kilo. Enggak semuanya. Contohnya, mungkin ada yang sekilo, ada yang setengah kilo. Percaya nggak? Satu orang pun ada. Masih apa? Janinnya dulu. Ya masih kecil lagi dia. Apa dia? Cicak, kasih telur. Tidak. Manusia ya? Tidak betul. Ini tidak.
bini ada ada bisnisnya, tapi itulah bedanya orang dulu sama kita. Karena orang zaman itu bahkan 300 sekian kuda tenaganya, jadi wajar saja. Mungkin ada yang mau dimadu, kenapa? Maaf kakaknya, saya tak tahu. Kenapa? Laki-laki saya itu orang pada kuat, jadi mending saya balik daripada saya mati. Berarti Atau- laki-laki zaman sekarang nggak pada kuat daripada saya mati. Oh. Mati. Makanya dibagi. Lagi indah loh. Indah. Berjuang. Berarti saya memang laki-laki zaman sekarang nggak pada kuat. Saling memahami lah pula. Payah dah. Ayah. Tapi itu tergantung kepada kawan-kawan lah semua. Oke? Paling intinya maksudnya usul itu berkata asing. Setuju itu bahasanya barang siapa yang tidak dapat berlaku hasil, dia lebih condong atau dominan kepada salah satu. Maka badannya dia berciklah tadi ya, mereng ya, cacat. Karena kenapa? Atas perbuatan dia. Mungkin hasil takut. Salam, bila terjaya.